berubah menjadi 3,5 meter ya. Ini saya berikan tanda tanya seperti ini. Nah, kemudian untuk actionnya di sini jangan di postpone ya, langsung ya kita modify grid C. Kita apply, lalu kita klik. Bisa di report juga ya di sini. Saya coba report ya. Ini saya save ya, kemudian saya apply, lalu saya pilih OK. Nah, perhatikan di sini dinding saya sudah bergeser ya, tetapi struktur saya mengikuti ya di sini. Jadi dinding yang ini sudah mengikuti. Nah, saya tinggal menambah panjangnya ya. Saya tinggal mengedit, mengupdate seperti ini. Nah, inilah gunanya jika kita bekerja menggunakan copy monitor ya, atau bekerja menggunakan sistem workflow yang terintegrasi antara arsitektur dan struktur. Jadi ketika terjadi perubahan, di sini kita dengan mudah atau dengan cepat bisa melakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this. Oke, kembali lagi bersama saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus mendukung saya di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit tetapi menjawab pertanyaan dari salah satu subscriber saya ya. Nah, di sini saya ditanyakan bagaimana cara untuk mengunggrup link model dari struktur ke arsitektur dengan cara copy monitor seperti yang saya jelaskan di YouTube ya. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan juga yang terkait dengan Revit ya atau pemodelan, silakan dikirim pertanyaannya kepada saya di alamat email ardikalomata23@gmail.com, ada di kolom deskripsi ya. Nah, saya akan coba menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ada, tetapi berdasarkan waktu dan kesempatan juga. Nah, sebelum saya menjelaskan atau membagikan tutorial apa itu copy monitor ya, di sini saya perlu menjelaskan sedikit dari websitenya Autodesk apa yang dimaksud dengan collaborating with Revit model ya, atau dengan nama di sini copy monitor ya. Nah, di sini Revit provides several different ways to collaborate with the team member or also using the software. Jadi Revit di sini menyiapkan beberapa perbedaan cara untuk bekerja secara bersama-sama tim ya di sini yang menggunakan berbagai software ya. Nah, di sini contoh misalkan di sini ada link one model to another di sini. Kemudian ada kita melihat kontur juga, melihat acquiring koordinat, publish koordinat dan seterusnya. Kemudian ada juga menggunakan copy monitor, kemudian ada juga interference check, local work sharing dan sebagainya. Nah, secara singkat dengan menggunakan sistem workflow collaborate ini, berbagai personil di dalam suatu project bisa bekerja bersama-sama. Contoh sederhananya seperti ini. Ini saya jelaskan langsung di case-nya ya. Saya misalkan punya model struktur seperti ini. Nah, struktur ini biasanya di dalam tim itu dibagi beberapa engineer yang mengerjakannya. Jadi contoh struktur ada engineer-nya sendiri, kemudian untuk arsitekturnya ada sendiri ya di sini. Nah, ini contoh struktur yang diselesaikan oleh misalkan salah satu engineer ya atau teman saya, katakanlah seperti itu. Nah, saya bekerja sebagai arsiteknya akan memasukkan elemen-elemen arsitektur seperti dinding dan kusen pintu maupun jendela ya. Nah, saya bisa bekerja dengan menggunakan model yang sudah dibuat seperti ini. Jadi caranya ini saya close dulu. Nah, saya tinggal masuk ke new model ya di sini. Jangan lupa untuk template-nya ya di sini. Template-nya kita menggunakan yang default metric ya, tetapi imperial ya di sini. Kita menggunakan English ya. Ini open. Kemudian kita pilih yang default metric. Ini saya klik open ya, seperti ini. Nah, setelah itu saya klik OK.
Nah, model yang sudah dibuat oleh structural engineer tadi, saya masukkan ke dalam project saya. Caranya seperti ini. Kita ke menu insert ya di sini. Jadi di sini ada banyak pilihan, mulai dari link Revit, link IFC, link CAD, link topografi dan sebagainya ya. Ada juga dari point cloud ya di sini. Oke. Nah, karena si structural engineer menggunakan Revit, di sini saya menggunakan link Revit ya. Di sini saya klik link Revit. Kemudian file yang sudah dibagikan itu saya coba buka ya. Jadi saya buka seperti ini. Oke, kemudian saya open. Nah, kenapa saya menggunakan link Revit? Nanti akan saya jelaskan agar eh, ketika terjadi perubahan model struktur, bagian arsitekturku itu langsung terdetek apa yang bergeser ya di situ. Nah, di sini saya coba seperti ini. Ini model yang sudah saya masukkan dari link Revit ya. Kalau 3D-nya tetap terlihat sama persis seperti yang sudah dimodelkan di bagian struktur ya. Nah, di dalam model yang dimasukkan, ini biasanya filenya akan mengalami grouping seperti ini. Nah, ini yang ditanyakan oleh salah satu subscriber saya ya di sini. Ditanyakan bagaimana cara mengungroup. Nah, sebenarnya sebelum mengungroup ini kita perlu tahu dulu kenapa harus di-ungroup ya. Kalau tidak perlu di-ungroup, tidak harus melakukan ungroup, lebih baik modelnya masih dalam satu kesatuan seperti ini. Nah, kalau misalkan tujuan mengungroup adalah supaya elemen ini bisa diselect, ada banyak cara ya. Oke, kalau dimasukkan dalam bentuk link seperti ini kan tidak bisa diklik satu-satu, ya kan? Seperti ini. Nah, agar bisa diklik satu-satu atau di ungroup ya, kita pilih dulu klik objeknya, kemudian perhatikan tanda pinnya di sini. Look a model element in place. Nah, ketika kita klik linknya di sini when you pin an element, you cannot move it unless the element is set to move with nearby element. Jadi contoh misalkan ini kalau saya geser seperti ini, nah ini tetap masih berada di dalam satu kesatuan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya klik seperti ini, kemudian saya pilih unpin ya di sini. Nah, ini saya klik unpin lagi. Nah, setelah di unpin seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ketik pada keyboard VG ya atau visibility grafik. Nah, setelah kita pilih visibility grafik, perhatikan pada Revit link. Nah, di sini pilihannya hanya ada by host view. Nah, kalau by host view ini ketika kita klik seperti ini, kita tidak bisa mengklik elemen kolom ya di sini. Kalaupun kita gunakan tab ya seperti ini, di sini propertiesnya ya, ini kalau saya gunakan tab pada keyboard ya, di sini propertiesnya ini terkunci. Artinya kita tidak bisa merubah level, tidak bisa merubah dimensi dan lain sebagainya yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita unpin, kita akan melakukan copy monitor dulu. Kita pergi ke menu collaborate ya di sini. Nah, collaborate kemudian kita pindah ke level 1. Seperti ini. Setelah kita collaborate di sini, kita pilih yang pilihan copy monitor ya. Nah, ada copy dan monitor. Nah, bedanya di mana? Copy monitor ini akan berguna jika nanti yang saya jelaskan di awal terjadi perubahan pada elemen struktur. Nah, maka pasti elemen arsitektur itu akan mendapat notifikasi ya. Ini saya contohkan seperti ini. Pilih select link ya, kemudian saya klik objeknya seperti ini. Nah, kemudian saya pilih copy, ya, pilih multiple, klik semua yang perlu di copy. Contoh misalkan saya pilih di sini gridnya ya, seperti ini. Oke, saya hanya pilih gridnya, saya pilih finish. Kemudian akan membentuk tanda ya di sini. Nah, ini ada tanda seperti petir ya di sini. Nah, di sini kalau sudah ada tanda seperti ini berarti objek yang kita select ini sudah terlink atau termonitor dengan file struktur yang dikerjakan yang oleh tim yang lain ya. Di sini setelah itu saya pilih copy monitor lagi, pilih finish. Nah, setelah kita melakukan copy monitor terhadap grid, saya akan lakukan copy monitor terhadap level ya. Nah, levelnya di sini terlihat ya. Bawaan Revit ternyata standarnya tingginya ternyata 4 meter, tetapi objek yang kita terima dari si perencana struktur ternyata hanya 3 meter seperti ini. Nah, kita lakukan copy monitor juga.
pilih seperti ini, kemudian select link, kita select seperti ini, kemudian pilih copy ya. Nah, pilih multiple, saya blok untuk level 1 dan level 2. Kita pilih finish ya. Nah, ini perhatikan langsung berpindah secara otomatis ya. Jadi dia akan melakukan attachment terhadap level yang dibuat oleh si perencana struktur ya. Setelah itu pilih copy monitor lagi dan kita pilih finish. Nah, sekarang saya sudah punya grid dan level yang sudah tercopy monitor. Nah, terus setelah tercopy monitor ini apa selanjutnya? Selanjutnya kita akan kembali ke visibility grafik. Ketik VG atau V dan G pada keyboard. Nah, pada menu Revit Link ini ya, by host view-nya ini kita ganti ya. By host view kita ganti dengan custom ya semuanya. Model kategori juga kita ganti dengan custom ya. Kemudian import kategori juga kita ganti dengan custom ya. Nanti di sini akan bisa diedit ya. Kita apply lalu oke. Apply lagi lalu oke lagi. Nah, contoh sederhana ya. Ini ketika saya buka masih terkunci ya, tetapi ini sudah bisa diselect ya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lakukan fungsi dari copy monitor itu sendiri. Di sini saya coba atur view rank-nya. Saya buat ini min 100 agar bisa terlihat ya untuk pondasi telapaknya. Apply seperti ini. Nah, saya mau buat dindingnya di sini. Saya wall arsitektural, kemudian ketebalannya saya misalkan menggunakan yang tebal 9 cm ya. Saya misalkan pasang dinding di sini ya. Di sini seperti ini. Kemudian sorry, lagi saya arsitektural seperti ini ya, saya klik seperti ini. Nah, pastikan diklik simbol locknya ya. Kalau tidak sempat diklik, pilih align ya, klik dindingnya seperti ini, pilih align, klik reference-nya, kemudian kita klik as daripada dindingnya, lalu kita lock. Nah, selanjutnya saya buat dinding lagi ya di sini wall wall struktural ya, arsitektural di sini. Saya pilih dinding misalkan di sini secara full ya di sini. Oke. Kemudian juga di sini ya seperti itu. Jangan lupa selalu kita melakukan align terhadap as bangunan ya di sini. Oke, saya juga seperti ini. Oke, pilih asnya, kemudian kita klik. Nah, ini sudah jadi. Kita ke menu 3D lagi. Nah, perhatikan di sini dindingnya di sini melewati batas daripada level ya. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, perhatikan di sini. Di sini sudah terbuka ya. Jadi, walaupun bekerja di dalam dua sistem, arsitektur dan struktur, ya, di sini sudah terbuka. Di sini saya lihat top constraint-nya ke level 2 ya di sini. Nah, ini langsung turun. Kita turunkan semua ke level 2 ya, seperti ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini objeknya masih berada di bawah balok ya. Jadi kalau saya tampilkan dalam section ya, ini seperti ini misalkan saya potong seperti ini. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Ya, ini masih menabrak elemen balok dan juga menabrak elemen plat ya. Ini saya turunkan juga sedikit untuk view regionnya. Nah, ini saya hide ya. Hide elemen. Nah, perhatikan di sini. Nah, caranya seperti apa? Kita klik objeknya, kemudian kita turunkan dia sejauh ketebalan plat dan ring balok ya. Jadi kita masukkan minus 200 ya, seperti itu. Ini langsung otomatis memotong ya, seperti itu. Bagian ini juga saya ganti minus 200. Nah, ini langsung memotong. Jadi saya sudah bekerja di dalam dua template ya, link Revit linknya struktur, kemudian model arsitektur. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan di sini misalkan pintu ya. Pintu saya tambahkan seperti ini. Kemudian saya juga menambahkan misalkan jendela ya. Di sini saya tambahkan satu jendela. Nah, di sini. Oke, kemudian di sini saya masukkan jendela yang double ya di sini. Oke, ini satu. Oke, di sini katakanlah satu juga, di sini satu juga. Ini saya coba ya modelnya seperti ini. Nah, setelah modelnya seperti ini, ya,
kita akan close ya di sini. Nah, maksud saya kenapa kita close? Ini kita simpan dulu ya. Kita pilih file, kita save as ya, project. Nah, kita beri nama di sini link arsitektur ya, arsitektur. Oke, kita save. Di sini link arsitekturnya. Nah, sekarang kita melihat apa yang terjadi ya. Ini saya tutup dulu, saya close. Saya close juga. Kita kembali ke Revit awalnya. Nah, apa yang terjadi jika misalkan kita buka lagi model struktur. Nah, misalkan si perencana ini melakukan upgrade. Upgrade maksudnya update ya maksud saya. Terjadi perubahan. Ternyata grid C ini dari B ke C bukan 3,5. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan lain sebagainya, misalkan dimintalah ini menjadi 3,75 ya, seperti ini. Nah, ini kan bergeser nih, dari 3,5 meter menjadi 3,75. Sedangkan file arsitektur kita, itu kita modelkan dengan lebar 3,5. Nah, ini kita close ya, misalkan dia melakukan perubahan tanpa kita tahu ya, atau tanpa memberitahu kita. Kemudian dia save modelnya. Nah, kita perhatikan di sini yang terjadi. Misalkan di close ya. Nah, tiba saatnya misalkan saya membuka objek atau project yang sudah kita buat sebelumnya, ya. Jadi kita buat dulu dengan lebar 4 meter, kemudian tanpa sepengetahuan kita misalkan terjadi perubahan pada model struktur. Nah, kemudian di sini saya buka lagi file arsitekturnya. Nah, akan ada warning seperti ini. Nah, instance of link need coordination review. Inilah yang saya maksudkan di awal tadi adalah kita akan diberikan notif. Ketika terjadi perubahan pada struktur akan ada notif seperti ini. Nah, kita klik OK. Nah, kita klik OK, kemudian kita lihat di sini. Nah, terlihat di sini langsung ditampilkan ya, ditampilkan di mana perubahannya ya di sini. Nah, ternyata perubahannya kolom kita ini ya asnya bergeser ya, sudah bukan 3,5 meter lagi, tapi bergeser menjadi 3,75 ya. Nah, saya kembali ke collaborate di sini. Kemudian saya lihat di coordination review ya di sini. Saya pilih select link, saya klik. Nah, di sini saya lihat ternyata ada perubahan grid ya di sini. Nah, ini. Jadi dengan menggunakan sistem bekerja dengan menggunakan work copy monitor ini, kita bisa tahu oh ternyata si orang strukturnya ini menggeser grid C ya, menggeser grid C. Di sini saya bisa tambahkan komen. Ini misalkan kenapa dipindahkan ya seperti ini atau diubah ya, diubah menjadi 3,5 meter ya. Ini saya berikan tanda tanya seperti ini. Nah, kemudian untuk actionnya di sini jangan di postpone ya, langsung ya kita modify grid C. Kita apply, lalu kita klik. Bisa di report juga ya di sini. Saya coba report ya. Ini saya save ya, kemudian saya apply, lalu saya pilih OK. Nah, perhatikan di sini dinding saya sudah bergeser ya, tetapi struktur saya mengikuti ya di sini. Jadi dinding yang ini sudah mengikuti. Nah, saya tinggal menambah panjangnya ya. Saya tinggal mengedit, mengupdate seperti ini. Nah, inilah gunanya jika kita bekerja menggunakan copy monitor ya, atau bekerja menggunakan sistem workflow yang terintegrasi antara arsitektur dan struktur. Jadi ketika terjadi perubahan, di sini kita dengan mudah atau dengan cepat bisa melakukan adjustment atau penyesuaian. Nah, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih. I never thought I'd feel like this.